ke apa namanya di bab pertama ya. Jadi kalau kita ini buku ininya ya, ini buku induknya, teman-teman bisa print dan perbanyak ya. Bisa print dan perbanyak. Jadi walaupun tidak online bisa dipelajari di rumah. Buku ini Bapak ambil bukan semata-mata apa namanya lebih simpel saja, tetapi ingin menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang apa kalian itu punya pegangan gitu ya. Kalau dalam pondok pesantren itu kita tuh punya buku pegangan, ya. Punya buku yang kemudian nanti suatu saat bisa dipakai lagi, dikemas lagi, dikembangkan lagi. Ya. Bisa kita menggunakan referensi yang lebih banyak, tetapi jika mempunyai buku itu hemat Bapak itu lebih terjaga dan lebih terstruktur, ya pola pikirnya itu runut gitu. Jadi kalau kalian akan presentasi itu lebih ada pedomannya lebih bagus. Baik teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada poin yang menarik di pertemuan yang sebelumnya. Ini kalau kita berbicara tentang pemikiran ekonomi, berarti kita akan berbicara tentang manusia yang kemudian memunculkan pemikiran itu. Ya. Berarti manusianya seperti apa ya, biografinya ya teman-teman bisa cari ya. Yang pertama kita akan lihat bagaimana dinamika pemikiran ekonomi itu, apakah itu merkantilisme, fisokrasi dan lain sebagainya. Nah, yang paling mendasar, yang paling awal dan ini menjadi syariahnya, menjadi hukum Islamnya, tentunya pemikiran siapa? Tidak lain tidak bukan adalah pemikirannya dari Rasulullah SAW. Sebenarnya bukan pemikiran, tetapi bagaimana ekonomi Islam pada masa itu, gitu ya. Bagaimana ekonomi Islam pada masa Islam itu ada pada masa Rasulullah. Nah, apakah itu berarti kalau ekonomi Islam bukan pada saat di Mekah, tetapi pada saat Rasulullah di Madinah ketika sudah hijrah selama 13 tahun ya. Selama 13 tahun Rasulullah SAW punya corak ekonomi yang mampu apa namanya menjawab atau memberikan solusi beban peradaban ya yang selama itu dipegang oleh Romawi dan Persia. Rasulullah atau Islam itu sendiri mampu menjawab beban peradaban itu. Nah, ini ya, teman-teman semua dirahmati Allah. Kemudian nanti kita bahas tentang pemikiran atau ekonominya pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah itu kekhilafahan, ya, termasuk pada masa Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah, dan kemudian muncul ada negara Fatimiyah. Fatimiyah ini berarti coraknya adalah Syiah. Coraknya Syiah. Gak apa-apa, kita pelajari gitu kan. Bagaimana sih orang Syiah itu punya pemikiran gitu. Ya. Ini termasuk daulah di Umayyah yang ada di Andalusia ya. Kemudian daulah Umayyah, daulah Abbasiyah yaitu Bani Saljuk. Ini pada masa Abbasiyah, nanti kita masuk. Dan juga pada masa Mamluk, masih Abbasiyah. Kemudian daulah di Mughal. Di Mughal ini berarti di India. Jadi nanti kita, wah luar biasa nih. Ya. Kita bisa melihat sudut pandang pemikiran ekonomi di berbagai masa. Gitu. Ya. Jadi akan kaya. Kalian ketika diskusi dengan mahasiswa atau nanti melanjutkan S2 tentang ekonomi, menjadi pemikir ekonomi, ini pas. Atau bahkan ketika menjadi pebisnis, kalian tahu tipnya pada masa itu seperti apa. Gitu ya. Terus kemudian pada masa Turki, ya, bahkan kerajaan Islam dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah buku yang ditulis salah satu guru saya ada di sini menulis Dr. Nurizal.
Nah, itu guru saya tuh. Ya, Dr. Nurijal menulis di buku ini. Ya. Kalau kita kembali flashback, bagaimana dulu ada terjadi gap. Ya, gap yang besar, ada apa namanya? Ada apa namanya? Daulah Islam, ya, disebut Daulah Islam yang kemudian ada sistem ekonominya, tiba-tiba hilang, ya, dalam sejarah hilang, kemudian muncul ada satu fase yang kemudian fase tersebut eh, fasenya adalah apa? Fasenya adalah nih kalau kita lihat, nah ini ya, tiba-tiba ada fase modern gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada tiba-tiba ada fase modern, ya, dari Muslim scholar tiba-tiba loh kok ini langsung modern gitu. Ya. Nah, ini kemana ini? Gap ini kemana gitu? Tiba-tiba nyamping gitu. Tiba-tiba nyamping dari sini nggak mungkin dong, ya. Dari Yunani, oh kan dari Yunani nih diambil terus ke sini gitu. Nah, ini nggak bisa. Nah, ini kemana? Kok tiba-tiba hilang? Berarti ada sesuatu yang tidak dipakai gitu. Ya. Salam, Rip, Mangga Rip. Ya. Silakan. Ya, sama. Nah, tiba-tiba hilang ini. Gapnya hilang, senjang. Gitu. Ada yang kosong, gitu. Ada abad yang kosong di antara pendahulu Arab Islam, ya, dari skolastisisme Latin abad pertengahan. Ya. Jadi kaum muslimin pada waktu itu setelah mengambil buku-buku dari Yunani, diterjemahkan, kemudian muncul pemikiran-pemikiran. Nah, baru lompat ke abad ke-13. Ya, ini langsung lompat nih ke abad 13. Nah, padahal ini kan abadnya, waduh, ya. Ini maka kita harus punya langkah gitu ya. Maka kita harus mampu memperjuangkan ekonomi Islam ini. Mampu memperjuangkan ekonomi yang menurut global ya, menurut masyarakat dunia, sistem ekonomi yang tidak pernah krisis gitu ya. Ya, kalau kita belajar ekonomi syariah berarti kita belajar mengenai sistem ekonomi yang kuat. Ya. Kita belajar sistem ekonomi yang tangguh gitu. Ya. Nah, ini dasarnya. Ya. Jadi usia dari ekonomi syariah sama halnya tua juga dengan Islam itu sendiri. Ya. Jadi bukan berarti ekonomi syariah itu muncul di tahun 1998 yang dulu pernah kita bahas di apa? Di semester 1 kemarin, ya. Tidak, tetapi ekonomi syariah ini muncul ya pada masa Rasulullah itu sendiri. Nah, memang isu-isu ekonominya ya beragam. Isu-isu pada masa Rasulullah dengan isu-isu sekarang berbeda. Ya, kalau dulu ada yang disebut Baitul Mal, ya kan? Ada yang disebut Baitul Mal. Nah, kalau sekarang kira-kira ada Baitul Mal? Tidak ada. Hanya yang disebut Baitul Mal itu adalah koperasi gitu kan ya. Padahal itu yang dimaksud Baitul Mal adalah apa? Sistem keuangan negara. Sistem keuangan negara yang sangat besar yang menyentuh dari sektor pusat sampai ke desa-desa. Itu Baitul Mal. Baitul Mal di desa, kabupaten, sampai Baitul Mal ke pusat atau ibu kotanya. Ya. Nah, jadi tidak hanya memungut. Kalau sekarang kan namanya UPZ, Unit Pemungut Zakat Basnas, misalkan gitu ya. Jadi hanya memungut. Terus disebar kemana? Enggak tahu di mana. Tapi kalau Baitul Mal tidak hanya dipungut, tapi langsung disebarkan di wilayah yang setempat. Gitu. Jadi kalau dan tidak hanya yang dipungut itu hanya zakat mal. Bisa zakat perdagangan, bisa zakat pertanian, ya.
atau jizyah kalau misalkan ada orang kafir dhimmi, ya itu bisa diambil. Untuk siapa nanti hartanya? Ya, untuk pembangunan negara, ya. Bahkan untuk kesejahteraan umum, gitu ya. Nah, itu kalau di tingkat desa. Bagaimana di tingkat negara? Itu bisa mengambil dari sektor-sektor umum. Nah, teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita bahas kemarin, hari ini akan ada semacam diskusi, ya. Diskusi di bab yang kedua. Nah, ini bab kedua, semuanya melihat bukunya enggak? Ya. Kalau ngeliat buku PDF-nya, silahkan nanti di print ya. Silahkan di print. Yang menyaksikan ini Wawan. Ya ini yang kalau Fadlan mana Fadlan? Fadlan ya. Jadi Kusuma, baiklah. 1 2 3 4 5 6 7. Alarm apa ya, ada yang biar dikira ada yang nelfon ya. Siap. Ya. Baiklah, ini masih suasana Lebaran nih kayaknya, banyak panggilan ini ya. Silaturahim. Oke, ini ada lagi nih. Oke, Alma, Rizky tadi ada yang ikut ya. Rizky. Ya Rizky, silahkan Rizky. Mungkin ingin berkenalan dengan teman-temannya. Dibuka videonya mungkin. Oh iya Pak. Nah, silahkan. Ini di Zoom ada Rizky. Silahkan disapa. Rizky ya. Rizky Hanafi. Boleh ya. Ya Pak. Baiklah ya. Ini di e-kampus. Jadi kalau teman-teman ingin absen boleh nih ya. Absen di sini nih, boleh. Nanti Bapak. Nah, ini bisa di QR ya. Iya. Bisa di QR. Aduh, muncul nggak ya? Bismillah. Sebentar. Oke, ini ininya ya. Ada sebentar. Sudah muncul belum? Sudah kelihatan? Ada ya? Nah, sambil absen, silahkan ya. Mungkin ada unek-unek selama puasa, ya itu sebulan lebih ya. 1 bulan lebih, sudah hampir mau 2 bulan. Ya. Kalau Azmi tiap hari ketemu ya. Azmi tiap hari ketemu. Ya. Tapi sama Denny kayaknya sebulan lebih ya, Den? Oh ya. Masya Allah. Jadi kalau kita berbicara pemikiran ekonomi, ini kita sebenarnya lebih berbicara mengenai sistem kepemilikan. Ya. Sistem kepemilikan. Bisa nggak? Hah? Oh, lokasi pakai yang ini nggak bisa? Udah lokasi. Oh gitu. Ya udah. Coba aja coba. Coba 2 gitu, pengen tahu aja. Coba dites. Oh, ini nggak bisa ya? Soalnya HP-nya cuma 1 ya. Oh ya udahlah. Nah, berarti kita skip aja ya. Pertemuan kedua. Oke. Iya sih. Karena kita
Oke, kalau begitu kita lanjut ya dengan silahkan. Silahkan kelompok dari mana dulu ya? Ada yang berdiskusi bab yang kedua. Bab yang kedua. Ya. Jadi kalau kita rangkum, ya Bapak rangkum di bab pertama tentang gap itu, pengantar pemikiran ekonomi ini. Yang pertama, dalam penelusuran sejarah ekonomi, kita bisa menganalisa masalah-masalah ekonomi. Dengan mempelajari sejarah, kita juga sudah memberikan kontribusi, ya. Kita juga menelusuri bagaimana kontribusi dari para sejarawan, ya, dari untung masih ada beberapa ya. Jadi ada Great Gap namanya. Apa? Great Gap. Joseph S. Schumpeter. Joseph S. Schumpeter. Ini menemukan Great Gap. Ya. Bahwa analisa ekonomi dimulai oleh orang Yunani dan tidak dibangun kembali sampai skolastik Latin muncul dengan Saint Thomas Aquinas. Dari zaman Yunani tiba-tiba muncul abad 13. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Berarti ada kekosongan. Nah, kekosongan itulah sebenarnya Islam. Ya. Dengan begitu ia mengabaikan adanya kontribusi cendekiawan Muslim. Ya, ini kita awal dulu nih. Sebenarnya banyak teori, banyak ide yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, kemudian dari latar belakang ini, ya, yang muncul pada masa Barat mengalami kegelapan. Jadi yang masa kosong itu sebenarnya Islam itu masa keemasan, tetapi di Barat itu masa kegelapan. Nah, dari abad keberapa? Dari abad 8 sampai 13. Karena abad ke-7 itu abadnya Rasulullah, abad ke-8 itu ya abadnya Khulafaur Rasyidin, ya, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya ini adalah abad keemasan yang luar biasa, ya. Nah, selama abad-abad kosong tersebut terdapat beberapa bentuk transmisi dan implantasi akar intelektual Eropa. Jadi sebenarnya abad ke-13 yang muncul skolastik itu akarnya dari abad ke-8 itu. Ya. Nah, hilang lagi ya. Hilang lagi zoomnya. Ya. Kita tunggu dulu. Ya, masih bisa ini kelihatan cuma Bapak keluar lagi. Ya, ini agak Bismillah. Nah, kita lanjutkan. Ya. Kemudian ilmu ekonomi barat mulai terbentuk di barat selama abad ke-18, masa Renaissance. Masa Renaissance ini kapan? Pada masa revolusi industri. Pada masa revolusi industri di Inggris, revolusi Perancis, ya. Ini baru muncul tuh. Jadi orang-orang
mulai banyak menemukan. Salah satunya adalah Adam Smith. Adam Smith dan lain sebagainya. Itu kemudian muncul disiplin ilmu. Tetapi kalau kita lihat pemikiran Adam Smith itu sebenarnya akarnya dari mana? Akarnya dari cendekiawan Muslim. Tuh ya. Nah, ini apa sedikit dari bab yang pertama. Gitu. Bagaimana dengan bab yang kedua? Nah, tentang dinamika ya. Kalau dinamika ini berarti naik turunnya, gejolaknya, pasang surutnya pemikiran ekonomi. Nah, silahkan ini dibaca rangkumannya saja oleh kalian, coba ya. Di bagian terakhir. Ya, salah satunya mungkin ada yang ini, mungkin Pak Wawan kali ya. Yang bagian bawahnya, bagian rangkuman, silahkan dibaca rangkuman di PDF-nya. PDF-nya belum ada? Belum dikirim. Baiklah, pantesan bingung ya. Oke. Apa dari Zoom saja ya? Bolehlah dari Zoom saja ya. Dikirim aja. Sebentar. Kayaknya di Zoom aja dulu ya. Oke, di Zoom dulu ya. Nanti Bapak kirim. Nah, sudah mulai muncul tuh Adam Smith dan lain sebagainya. Nah, nanti Bapak terangkan. Ada teori nilai, teori segala macam. Ini bagus sekali buku ini. Jadi kalau kalian mendalami betul-betul buku ini, kalau bisa ya, dibuat PowerPoint-nya. Dibuat PowerPoint-nya dari buku ini. Buku ini setebal 598 halaman. Nah, kalau misalkan di print ini ya luar biasa ya. Perlu effort besar. Bentar, Bapak belum menemukan rangkumannya. Bentar, teman-teman. Karena kalau kita baca satu sampai sini kayaknya sangat. Coba kalau kita rangkuman. Bentar. Dan memang harus di print ya. Dan memang harus di print. Baik, sudah masuk ya. Nah, silahkan dibaca. Termuter ya, sebentar. Oh, ini bab 3. Sebentar. Oke, silahkan. Dari rangkuman. Ya, dari nomor 1 ya, silahkan. Dibaca. Pak Wawan. Ya, dibuka itunya, videonya. Videonya udah dibuka ya? Nah, sip. Kan enak. Ya. Merkantilisme. Yang pertama adalah merkantilisme merupakan sebuah sistem ekonomi yang berkembang di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18, menekankan pada pentingnya perdagangan internasional
untuk mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya sebagai sumber kekayaan Ya, lanjut negara. nomor 2, Kang Arif. Apa dulu? Buka. Ya. Lanjut ya, berarti Hari langsung buka ya. Ya, lanjut Hari. Ya. Kaum fisiokratis yang dikembangkan oleh Francois Pesnay berpendapat bahwa ekonomi sebagaimana sistem kerja alam semesta yang tidak perlu diatur merupakan cikal bakal dari laissez-faire. Ya. Lanjut. Nomor 3 sekalian Hari ya, Hari boleh. Adam Smith sekarang. Adam Smith ideologis sebagai medan Nation. Web of Nation tahun 1900 dari inti Pikiran. Smith Self interest. Oke. Oke, lanjut 4. Siapa lagi? Ahwan boleh. Sosialisme fenomena grid Neoklasik. yang mana sih? Aliran neoklasik berkembang sejak Perang Dunia II. Isi ajaran ekonomi neoklasik merupakan sintesis antara teori ekonomi pasar persaingan bebas klasik, Homo economicus dan Invisible Hand Adam Smith, dan ajaran marginal utility serta keseimbangan umum. Ya, lanjut. Fenomena Great Depression menggeser filsafat ekonomi neoklasik yang bersifat humanis ke ekonomi Keynesian. Keynesian yang bersifat strukturalisme. Peran pemerintah kembali dipertimbangkan sebagai solusi keluar dari penderitaan ekonomi yang berpanjang. Sosialisme merupakan sistem yang dibangun oleh Karl Marx dan dikembangkan oleh Lenin. Sistem ini menekankan pada kontrol pemerintah atas faktor produksi dan distribusi hasil produksi secara merata kepada seluruh masyarakat. Ya. Penelusuran dan analisis menemukan bahwa banyak pemikiran ekonomi modern banyak dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi Islam yang telah ada sebelumnya. Ya, oke. Ini istilah-istilah pentingnya. Jadi kalau teman-teman ingin mencari kata kuncinya di sini ya. Baik, kita coba kupas tentang merkantilisme. Ini apa? Makhluk apa ini? Apakah yang dijual di nasi Padang? Ya, gitu ya. Kemudian juga kaum fisiokratis. Nah, ini istilah-istilah nih. Kemudian juga ada yang disebut dengan invisible hand. Ada teori nilai. Ada self interest. Nah, ini juga sama, ya. Ini kemudian aliran neoklasik. Nah, ini nanti kita bahas. Oh, panjang sekali. Sangat panjang sekali. Tetapi akan kita singkat seperti apa dari pemikiran-pemikiran itu, ya. Kita stop dulu. Ini sudah hampir selesai gitu ya. Baik, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tapi kita akan coba bahas sebentar. Ya, kita stop dulu share-nya. Ya, kita cukupkan. Nanti Bapak share dulu ya. Bapak share dulu itunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, kita